Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pedagang yang mempraktekkan salam, kalau di tempat kita, contoh yang paling gampang adalah para dropshipper. Contoh yang paling gampang adalah para dropshipper. Para dropshipper, mereka tidak punya barang. Dropshipper punya barang nggak? Kalau punya bukan dropshipper ya. Ciri khas dropshipper adalah tidak punya barang. Modalnya wani ngedobros ya. Wani ngedobros itu modalnya dropshipper ya. Jadi dropshipper karena tidak punya barang, tapi dia bisa menjual barang. Dia jual dengan foto atau dengan katalog. Ketika ada konsumen, transfer uang. Deal, transfer uang. Berarti duitnya tunai atau tertunda? Tunai. Duitnya tunai. Padahal orang ini belum punya barang. Setelah dapat duit, baru dia carikan barang ke supplier. Supplier 1 nggak ada, supplier 2, supplier 3 dan seterusnya sampai dia bisa memiliki barang itu. Kemudian dia minta kepada supplier, tolong kirimkan ke konsumen saya. Sudah? Skema seperti ini sama seperti skema salam. Sama seperti skema salam. Konsumen pesan barang yang ditawarkan oleh dropshipper. Kemudian dropshipper mendapatkan uang secara tunai. Kemudian setelah itu dia carikan barang sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Baik. Bolehkah seperti ini? Kalau kita mengacu kepada madhab jumhur, skema ini dilarang. Karena kita tahu dropshipper di tempat kita itu batas waktunya pendek. Kalau antar Pulau Jawa kurang lebih 3 hari. Kalau kemudian lintas pulau bisa sampai 1 pekan. Dan itu batas waktu yang pendek. Padahal jumhur mensyaratkan minimal salam itu 1 bulan. Ini pakai pendapat Malikiyah yang paling pendek. Kalau pendapat Hanafi agak panjang sedikit. Kalau pakai pendapat Hambali lebih panjang. Minimal setengah tahun. Sehingga praktek seperti ini kalau menurut pendapat jumhur hukumnya dilarang. Karena itu kalau misalnya Anda ingin melakukan praktek dropshipping mengacu kepada madhab jumhur, nanti diumumkan di toko online-nya. Agar transaksi dropshipping kita sesuai madhab jumhur, maka barang baru kami kirim sebulan setelah transfer. Kalau toko Anda bertahan, berarti ini toko jumhur. Baik, ini pendapat yang diambil oleh jumhur ulama. Kemudian di situ ada pendapat Syafi'iyah. Mereka membolehkan salam hal. Menurut Syafi'iyah, salam hal nggak masalah. Alasannya begini. Panjang dan pendeknya waktu itu tidak mempengaruhi gharar. Karena belum tentu ketika dikasih waktu panjang berarti nanti lebih cepat dapat barang. Sebagaimana ketika dikasih waktu yang pendek juga belum tentu gagal dapat barang. Begitu ya. Maka sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan gharar. Karena itu kata Syafi'iyah, syarat panjang dan pendeknya waktu ini nggak ada hubungannya dengan salam. Syarat panjang dan pendeknya waktu menurut Syafi'iyah tidak ada hubungannya dengan salam. Karena itu dalam madhab Syafi'iyah, salam sah selama terpenuhi 4 syarat tadi. Uang tunai di depan, kriteria barang jelas, kemudian apa lagi? Waktunya jelas, dan tidak tertentu. Selama 4 ini terpenuhi, dropshipping sah. Sehingga silakan lakukan dropshipping, tapi barangnya tidak boleh tertentu. Nah sekarang ciri khas barang yang tidak boleh tertentu itu seperti apa? Ciri khas barang yang tidak tertentu adalah barang itu punya banyak ketersediaan di pasar. Sehingga kalau Anda tidak bisa atau tidak menemukan di toko A, Anda bisa cari di toko B, nggak ada toko B, toko C, dan seterusnya. Anda tidak akan kesulitan karena barang itu banyak ketersediaan di pasar. Tapi kalau barang itu tidak ada ketersediaannya kecuali di satu toko tertentu, itu bisa masuk dalam kategori
muayyan. Sebagaimana kasus tadi. Kurma jenis sukari hanya dari kebunnya Sukiman misalnya. Nah ini bisa gharar karena nggak ada jaminan kebun Sukiman bisa menghasilkan kurma seperti yang dipesan. Sebagaimana bisa gharar ketika ada sebuah counter. Di situ terpampang banyak HP. Tapi ada satu merek, mungkin jarang ya, HP yang Anda lihat di situ, lalu Anda foto, Anda jual dengan metode dropshipping tadi. Anda nggak bisa jamin HP itu masih bertahan di situ, ataukah dia sudah laku. Maka praktek seperti ini dilarang dalam Islam karena ini menjadi muayyan. Dropshippingnya menjadi apa? Muayyan. Baik. Nah, yang dilarang oleh ijma' ulama adalah ketika barangnya muayyan. Nah, dan di negara kita dua doktor berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalau pendapat Al-Ustadz Dr. Arifin Badri, hafizahullah, beliau lebih cenderung pada mazhab Syafi'iyah. Kita bisa baca pendapat beliau di tulisan beliau yang pernah dirilis oleh majalah Pengusaha Muslim, entah tahun berapa itu ya. Dan saya pernah baca sendiri dari apa yang beliau tulis, bahwa dropshipping di zaman sekarang itu diperbolehkan selama akadnya salam dan barangnya tidak tertentu. Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Beliau lebih cenderung kepada mazhab jumhur ulama. Beliau ketika menjelaskan tentang hadis Hakim bin Hizam, di mana Nabi SAW melarang jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Contoh yang paling mudah di negara kita adalah dropshipping. Sehingga dropshipping menurut beliau melanggar hadis Hakim bin Hizam.